Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sekaligus kita melaksanakan kajian rutin fikih ibadah yang biasa kita laksanakan setiap hari Ahad yang kedua setiap bulan. Dan pada pertemuan yang lalu saya mohon maaf tidak hadir karena masih ada di luar kota, maksudnya tidak di Indonesia ketika itu. Dan pada kali ini kita bisa hadir di tempat ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan limpahan rahmat, barakah serta inayah ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sanjungkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia menjalankan dan menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kelak kita boleh syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang saya hormati, pada bulan Ramadan ini gimana Pak? Sehat semua Pak? Sehat ya. Puasanya nggak ada yang godang kan? Nggak ada yang lewat kan? Nggak ada. Ibu-ibu mungkin ada yang lewatnya. Ibu. Mungkin pada kesempatan kali ini kita khusus akan berbicara tentang masalah puasa ya, karena momen kita puasa dan memang bab puasa ini belum kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pernah pada tahun yang lalu, mungkin hanya sekedar saja, karena memang bab yang kita bicarakan masih dalam bab sholat, tentang masalah sholat berjamaah. Dan yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai puasa yang terkait dengan masalah fikihnya. Di dalam ayat Al-Quran kita temukan ayat-ayat yang terkait dengan puasa ini, yaitu pada surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 183 sampai 186. Lalu di dalam pembahasan fikihnya, pertama bahwa tentang masalah kewajiban puasa itu diwajibkan kepada siapa? Yaitu kepada orang yang beriman, karena yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang yang beriman. Kemudian kewajiban puasa ini kepada orang beriman tidak seluruhnya diwajibkan ya, asal mereka beriman, tetapi ada syarat yang lain yang mesti dipenuhi sehingga mereka mendapatkan kewajiban puasa itu, yaitu orang yang pertama yang sudah balik
Baligh artinya yang sudah dewasa dalam pengertian secara syar'i. Dan tanda-tanda kedewasaan itu kita semua tahu adalah ditandai dengan keluarnya sperma bagi laki-laki dan ditandai dengan keluarnya darah haid bagi perempuan. Itu pada umumnya. Atau paling tidak dia telah berumur lebih dari 15 tahun. Nah, ketika orang telah keluar sperma atau telah menstruasi, padahal dia belum berumur 15 tahun, tetap dia diwajibkan puasa sebagaimana juga ibadah yang lain. Karena itu adalah tanda kedewasaan bagi seseorang untuk kepentingan masalah kewajiban menjalankan syariat Islam, khususnya ibadah sholat dan ibadah puasa khususnya. Karena itulah maka orang-orang yang menjalankan ibadah puasa itu mesti orang dewasa. Kalau anak kecil menjalankan ibadah puasa bagaimana? Itu sekedar melatih mereka, tetapi sebenarnya mereka belum wajib. Lalu setelah itu dalam ajaran Islam itu ada istilah azimah, ada istilah rukhsah. Azimah adalah kewajiban yang ditetapkan oleh syariat, ya, oleh syari, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang sesuai dengan kewajiban aslinya. Itu namanya azimah. Lalu ada kemurahan dari Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan ibadah itu bukan sesuai dengan aturan yang aslinya. Itu namanya rukhsah. Misalnya kalau sholat yang tadinya 4 rakaat boleh dilaksanakan 2 rakaat. Misalnya demikian. Demikian juga yang tadinya harus dilaksanakan sesuai dengan waktunya boleh ditunda dengan istilah ada sholat jamak, ada jamak takdim, ada jamak takhir, ada qashar. Nah ini namanya rukhsah. Demikian juga dalam ibadah Ramadan itu ada azimah, ada rukhsah. Kewajiban kita berpuasa itu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Di mana dia berada. Kecuali tempat-tempat yang memang keadaannya berbeda. Seperti orang yang berada di kutub utara misalnya, atau kutub selatan. Di mana mereka hidup tidak normal. Kadang-kadang tidak ada malam yang panjang, kadang-kadang malamnya lebih panjang ya. Siangnya lebih panjang dan seterusnya yang menyebabkan memberatkan orang melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Maka itu pun dibahas secara mendetail dalam fikih. Nah, bagaimana dengan mereka orang yang hidupnya di wilayah di mana matahari selalu bersinar. Nah, hanya beberapa saat, misalnya 3 jam, dia itu menunggu terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Nah, demikian dibahas lebih mendalam tentang masalah tersebut. Nah, Bapak dan saudara sekalian, demikian juga di dalam ibadah puasa ada rukhsahnya, yang rukhsah ini diperuntukkan bagi orang-orang yang dalam keadaan tertentu. Misalnya dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan bepergian. Atau dia mendapatkan rukhsah yang lebih bagi mereka orang yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa karena usia yang sudah lanjut, ya, sehingga dia tidak bisa berpuasa secara permanen. Demikian juga dalam ibadah puasa ini disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi, orang-orang yang
menjadi pekerja yang berat sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa itu mendapatkan rukhsah. Boleh diganti dengan yang lain atau istilahnya dengan istilah qadha ataupun dengan cara membayar fidyah. Nah, demikian juga dibahas tentang persoalan kafarat. Ya, tebusan. Ada ibadah yang mesti harus dikifaroti karena dia tidak atau karena dia melanggar ya aturan tertentu. Seperti orang yang berhubungan di siang hari di bulan Ramadan ketika dia berpuasa. Nah, itu ada namanya kifarat. Kalau orang siang hari hubungan, maka dia mendapatkan kifarat. Nah, kifaratnya ini ada alternatif. Nah, alternatifnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut, atau dia memberi makan fakir miskin, atau dia dengan membayar fidyah. Ya, membayar kifarat tadi itu memberi makan fakir miskin sebanyak 60 hari atau dia memerdekakan budak. Nah, ini apa namanya? Persoalan kifarat. Sehingga dia mesti menjalankan puasa tadi itu dengan hukuman yang berat. Pilihannya, alternatifnya adalah dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut, memerdekakan budak, atau dia memberi fakir miskin, ya, makanan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Kan berat itu. Tapi ada juga hukuman yang menurut ilmu fikih, ya, ada ulama fikih yang memberikan satu fatwa kepada orang tertentu, tidak ada pilihan. Contohnya, ada seorang khalifah ketika itu minta fatwa kepada seorang ulama, bagaimana kalau saya ini meninggalkan puasa karena sebab saya hubungan suami istri. Untuk Anda tidak ada pilihan lain kecuali puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kok dia bisa memberikan fatwa seperti ini? Kenapa? Karena bagi dia, kalau diberikan alternatif, pasti dia akan memberikan makan saja pada fakir miskin. Nah, supaya dia tidak menggampangkan atau memudah-mudahkan ajaran agama ini, maka dia berijtihad bahwa orang semacam dia itu tidak bisa dengan alternatif. Nah, ini sembrono. Orang kaya, ya kan? Dia pengantin baru, ya siang hari puasa dia hubungan aja. Kenapa? Nggak apa-apa, kan kita bisa bayar. Gitu. Sehingga dia tidak mengganti dengan 2 bulan puasa, itu bagi dia ya itu mudah karena bisa membayar dengan memberi makan fakir miskin, atau dia bisa memerdekakan budaknya. Maka tetapkan oleh ulama tadi itu, bagi Anda tidak ada alternatif, yaitu mesti harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu salah satu contohnya rukhsah dan kifarat. Nah, Bapak-bapak dan saudara sekalian saya hormati, kenapa demikian dijelaskan mendetail seperti itu? Karena dalam kondisi-kondisi tertentu, seseorang itu menghadapi hal yang tidak biasa dihadapi oleh orang lain. Mungkin tidak terfikir oleh kita, orang-orang awam seperti kita ini, sampai sejauh itu orang mengakalin hukum, Padahal itu adalah sesuatu yang mesti harus ditetapkan, harus dibicarakan, harus difatwakan bagi seorang ulama. Dan hukum fikih memang demikian adanya, karena
Hukum fikih itu selalu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam surah Al-Baqarah 186 itu disebutkan uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun dan seterusnya. Nah, dihalalkan bagi kamu lailatas syiyami di malam hari ar-rafathu melakukan hubungan seksual ya, hubungan suami istri ya. Ar-rafathu ila nisaikum. Jadi dibolehkan memang. Nah, ayat ini memang turun terkait dengan persoalan dalam asbabun nuzulnya yang dihadapi oleh sahabat ketika bulan Ramadan. Mereka menghadapi sesuatu yang berat, yaitu persoalan hubungan suami istri. Di awal-awal diwajibkannya puasa, sahabat itu ada yang menyangka bahwa puasa itu tidak boleh hubungan siang dan malam. Ya. Baik siang maupun malam nggak boleh hubungan. Sehingga banyak sahabat-sahabat yang merasa berat untuk menghadapi kewajiban seperti ini. Lalu mereka mengadukan persoalannya kepada Rasulullah, dan Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah ayat 186 itu. Nah, di situ juga dijelaskan secara rinci ya mengenai kebolehan melaksanakan hubungan tadi itu ya dijelaskan pada waktunya, yakni malam hari tidak dimasalahkan atau dibolehkan orang berhubungan suami istri. Nah, juga disebutkan tentang batas-batas ibadah puasa itu sendiri, yakni sampai mulai dari kapan dan sampai kapan orang itu harus menjalankan ibadah puasa. Nah, ternyata itu juga perlu mendapatkan perhatian bagi kita, ya, karena ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat mengenai hal ini. Sehingga ada istilah imsak dalam ibadah puasa ini, dan ada istilah azan subuh gitu ya. Antara imsak dan azan subuh itu sebenarnya masih boleh makan, masih boleh minum, masih melakukan hubungan juga masih boleh. Tetapi untuk pencegahan secara preventif keterlanjuran seseorang itu dalam makan, minum, atau hubungan, maka ada istilah imsak. Hakikatnya sebenarnya awalnya tidak diperhitungkan namanya imsak, waktu imsak itu. Imsak itu artinya mencegah. Bahasa Jawanya ngeker. Ya. Ngeker. Artinya dia berhenti melakukan aktivitas yang bisa membatalkan puasa Ramadan itu, ya, karena beberapa saat lagi secara pasti sudah menjadi batal ketika orang melakukan pelanggaran. Nah, karena itulah maka ayat Al-Quran yang menyatakan tentang hal ini dijelaskan secara rinci ya. Ya. Ayat 187 ini ya. 187 itu bukan uhilla lakum lailatas syiyam tadi. Mohon maaf, tadi 186 itu masih yang sebelumnya ya. Masih masalah doa itu ya. Ini 187 jadi. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, gitu. Dihalalkan bagi kamu di malam bulan Ramadan itu, yakni bulan puasa, asyam, melakukan hubungan dengan istrimu. Kenapa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena dia, istrimu itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Nah, ini yang sering
jadikan sebagai satu pembahasan dalam ceramah-ceramah ketika orang melaksanakan akad nikah. Dijelaskan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Tapi sebenarnya ini adalah bahasa yang sangat tinggi nilainya. Bahasa ini bahasa kiasan ya, bahasa metafor, bisa diartikan metafor. Ya kemul, karena kan ya, kamu adalah kemulnya istrimu, istrimu kemul kamu, gitu. Kemul bahasa gitu ya. Selimut, ya. Hunna libasul lakum, istrimu itu adalah selimut bagi kamu dan kamu pun selimut bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Ya. Ya, Allah sebenarnya mengetahui bagaimana keadaan kamu itu. Ya, kamu menyembunyikan sesuatu pada dirimu. Ya, dalam bahasa ini ya khianat, menyembunyikan diri. Lalu Allah menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Jadi dia malu sebenarnya tanya kepada Nabi tentang persoalan itu. Dia menyembunyikan sesuatu, ya, tapi tidak berani mengungkapkannya. Jadi Allah tahu kalau dalam hati sahabat-sahabat itu sebagian ada yang merasa berat untuk disampaikan kepada Nabi. Ya, itu masalah sensitif gitu, masalah yang tidak pantas disampaikan. Nah, karena itulah maka turun ayat ini gitu. Allah menerima taubat kamu, Allah memaafkan kamu. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang silahkan dah kamu melakukan hubungan itu. Bashiruhun. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan carilah, perolehilah apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepadamu. Jadi yang penting kamu tetap menjalankan ibadah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah kepadamu. Nah, wa kulu washrabu. Nah ini misalnya, mulai kapan dia itu mulai puasa dan sampai kapan dia itu boleh berbuka. Ya. Kulu washrabu, makanlah, wa kulu washrabu, dan makanlah serta minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas olehmu, ya, tentang perbedaan antara khaytul abyad, benang yang putih, minal khaytil aswadi, dengan benang yang hitam. Orang bisa membedakan mana benang putih, mana benang hitam. Apa itu? Minal fajri, dari terbitnya fajar. Nah inilah penafsiran Al-Quran yang sifatnya langsung. Jadi tafsirul ayat bil ayat. Ya. Ini ada yang muttasil, ada yang munfasil. Ayat yang satu ditafsirkan oleh ayat yang lain. Ini ada yang langsung nyambung, ada yang terpisah. Ya, ayat A ditafsirkan oleh ayat C atau D misalnya. Ayat 1 ditafsirkan oleh ayat 10 misalnya. Atau surat yang satu ditafsirkan oleh surat yang lain. Itu namanya tafsirul ayat bil ayat, ya, yang munfasil, yang terpisah. Nah ini ada tafsiran yang sifatnya langsung. Penjelasan Allah mengenai yang dimaksud benang putih dengan benang hitam itu adalah perbedaan antara gelap dan terang, yakni terbitnya fajar, minal fajri. Nah ini penafsiran, ini ditafsirkan langsung oleh Allah dalam ayat itu, yaitu masuknya waktu fajar. Jadi maksudnya waktu subuh. Jadi bukan waktu imsak, bukan seperti itu. Waktu subuh disebutnya. Jadi istilah imsak tadi itu sebenarnya istilah ijtihadiyah. Bukan istilah dari Al-Quran, tidak.
Nah, istilahnya kita ada waktu imsak 10 menit sebelum waktu subuh tiba, sebelum adzan, itu waktu imsak untuk jaga-jaga istilahnya. Jangan sampai nanti masih ada setengah piring, ya, adzan subuh. Lalu gimana ini? Dihabisin apa enggak? Enggak dihabisin mubadir, dihabisin sudah habis waktu malamnya. Waktu malam sudah habis. Nah, sehingga Islam tidak menghendaki untuk kemubadiran. Mubadir. Maka kalau kita misalnya terlambat dari waktu imsak, ya terusin aja makannya sampai adzan subuh gitu. Jangan sampai nanti waktu imsak langsung berhenti, masih ada satu paha ayam nggak dimakan sayang. Nah ini ada opor nih, nggak habis gitu. Nah kayak gitu, itu sayang-sayang, makanya dihabiskan aja. Jadi penjelasan dalam ayat ini, ahli tafsir mengatakan, istilah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Jadi sehingga kamu bisa membedakan antara waktu malam dengan waktu pagi itu, yakni waktu di mana waktu isya masih ada, waktu subuh belum tiba, sampai waktu subuh tiba. Nah inilah penjelasan Al-Quran kepada kita. Lalu ayat berikutnya, summa atimmus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu sampai malam hari. Terus wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Di sini ada sebutkan wala tubashiruhunna. Ini juga bahasanya halus ya. Maksudnya adalah jangan kamu hubungan suami istri ya, sedangkan kamu waktu itu sedang iktikaf dalam masjid. Kok aneh? Orang hubungan suami istri kok di dalam masjid iktikaf itu. Kan aneh. Tapi ini memang terjadi ketika itu. Ketika awal-awal Islam itu datang, masjid itu tidak seperti yang kita bayangkan seperti sekarang ini keadaannya. Dulu ada bangunan hanya batas saja, tapi tidak seperti ada atapnya. Enggak semuanya. Masjid Nabawi awal dibangun itu enggak seluruhnya beratap. Lihat di museum Nabi itu hanya sebagian bagian depan itu yang beratap, yang belakang enggak beratap. Jadi panas. Karena itu orang sering menghadap atap bikin tenda-tenda. Nah, tenda-tenda di dalam masjid itu untuk melakukan iktikaf. Berdiam diri dalam masjid itu. Nah, seperti itu, lalu jangan sampai ketika di dalam tenda itu melakukan hubungan, sementara mereka sedang iktikaf di situ. Nah, kalau sekarang nggak mungkin orang di sini lalu melakukan hubungan, nggak mungkin. Nah, itu. Tapi ketika itu sangat mungkin sekali terjadi di tempat-tempat itu. Jadi itu makanya ada ayat yang menyatakan seperti ini karena mungkin ada kasus gitu. Jadi tidak boleh melakukan itu. Nah, sedang iktikaf dalam masjid. Meskipun waktunya masih malam, maksudnya gitu, tidak siang hari, nggak boleh. Tilka hududullah, itulah ketentuan-ketentuan Allah. Fala taqrabuha, maka janganlah kamu dekat-dekat dengannya. Kadzalika, demikianlah yubayyinullahu ayatihi linnas, ya penjelasan Allah tentang ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka mendapatkan predikat takwa. Jadi akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi diawali dengan la'allakum tattaqun, yang terakhir diawali dengan la'allahum yattaqun. Nah, karena dhamir yang pertama menggunakan dhamir antum, kamu sekalian. Jadi, karena perintahnya kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu wahai orang beriman puasa itu, maka endingnya akhirnya la'allakum tattaqun. Sedangkan ini kalimatnya kalimat
khobar, berita, ya. La'allahum, mereka gitu. Jadi orang ketiga memberitakan tentang seseorang yang mendapatkan khitabnya itu, menjelaskan tentang persoalan orang lain, bukan langsung kepada khitabnya, tapi membicarakan tentang persoalan manusia secara umum. Maka disebutkannya la'allahum yattaqun, karena linnas, bukan lakum. Kalau misalnya begini, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, akan menjadi tatakun, bukan yattaqun. Nah, ini secara nahwunya begitu ya, penjelasannya, sehingga ayat ini berbunyi yattaqun. Nah, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, lalu ayat 188-nya ini berbicara tentang persoalan makan harta benda, ya, dilanjutkan dengan ibadah puasa. Kenapa gitu? Ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Nah, ayat ini berbicara tentang persoalan makanan. Kenapa kok bicara tentang itu padahal sebelumnya bicara tentang masalah puasa? Para ulama memberikan satu munasabah tentang ayat ini, hubungan ayat tentang puasa dengan masalah makanan. Ternyata di situ ditemukan satu hal yang tersembunyi yang sangat erat kaitannya dengan persoalan mendapatkan pahala atau tidaknya ibadah puasa itu. Ya. Karena di sini berbicara masalah makanan. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat makan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Nah, ini para ahli tafsir, ya, kalau bicara tentang persoalan munasabatul ayat, kaitan ayat yang satu dengan ayat yang lain, ternyata di situ dijelaskan tentang masalah pentingnya kita menggunakan harta yang halal untuk kepentingan keafsahan, ya, dan juga keutamaan orang dalam beribadah puasa itu hendaklah dia menggunakan harta yang halal. Karena boleh jadi dia makan harta yang halal, yang haram, ya, seperti mencuri, ghosab dan sebagainya. Nah, ini digunakan untuk makan padahal dia berpuasa. Apakah puasanya sah atau tidak? Nah, kalau dari sisi fikihnya puasanya tetap sah, karena nggak ada bicara tentang dalam fikih itu mengenai tentang makanannya tadi itu, yang makanan yang haram membatalkan puasa, enggak. Tapi penilaiannya adalah dari sisi penilaian nilai pahala atau diterima dan tidaknya ibadah puasa itu ketika seseorang makan untuk buka dan sahurnya misalnya menggunakan harta yang haram. Nah, kalau itu dilakukan, maka ibadah puasanya tidak akan mendapatkan nilai pahala dari Allah. Ya, sebenarnya juga ibadah yang lain seperti ibadah haji. Bagaimana ibadah haji tapi dari hasil korupsi misalnya? Hajinya sah apa enggak? Fikih enggak bicara tentang persoalan itu. Artinya tidak bicara tentang persoalan bahwa haji itu tidak sah kalau dia pakai harta korupsi. Hajinya tetap sah, enggak dibahas itu. Tapi nilainya, apakah haji yang dilakukan dengan menggunakan biaya dengan hasil korupsi atau sesuatu yang diharamkan, itu ada nilai pahalanya atau tidak? Makanya puasa sholat pun begitu sebenarnya. Makanya
ayat yang bicara tentang persoalan makanan ini terkait ya, masih munasabahnya ya, kaitannya antara ayat yang menjelaskan tentang masalah puasa dengan masalah makanan. Jangan sampai kita melakukan itu, karena kaitannya puasa itu adalah makan dan minum itu yang utamanya, mencegah diri tidak makan tidak minum. Jadi bicara masalah makanan, makanya kaitannya dengan masalah makanan. Nah, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, tadi juga dikaitkan dengan masalah suap menyuap, berarti itu juga dengan cara yang batil. Nah, ini secara khusus kita dilarang makan makanan dari harta dengan cara yang batil dan juga suap menyuap, karena secara umum ya, orang itu tidak sampai ke sana bicaranya. Artinya kalau orang itu makan makanan ya halal dan haram itu kaitannya dengan masalah materinya. Apakah materinya ini halal atau haram, dalam pengertian misalnya kayak daging babi itu kan materinya. Nah, sedangkan memperoleh harta dengan cara yang haram meskipun materinya halal itu juga nggak boleh. Jadi salah satu contoh saja yang disebutkan di dalam ayat ini mengenai bagaimana sih mendapatkan harta secara batil itu, ya gitu ya. Kan di sinilah ya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Ini secara umum. Lalu ditekankan cara yang batil itu seperti apa sih? Yaitu dengan cara suap menyuap. Itu harta yang diperolehnya adalah harta yang batil, termasuk salah satu yang batil, yang termasuk diharamkan oleh Allah. Nah, itu caranya. Nah, meskipun juga ada cara-cara yang biasa dilakukan, misalnya jual beli dengan cara yang curang, mengurangi timbangan, ya, mengurangi ukuran, mengurangi takaran, itu termasuk jalan yang batil. Tapi itu kan sudah sangat biasa dilakukan oleh orang. Tapi kalau suap menyuap, ini kan hanya orang-orang tertentu yang terkait dengan masalah hukum. Makanya dicontohkan seperti ini, ya, para hakim. Dengan maksud agar kamu dapat makan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu tahu itu. Makanya di sini suap menyuap itu dilarang oleh agama. Ar-rashi wal murtashi itu dilaknat oleh Allah. Laknatullahi 'alal rashi wal murtashi. Hadis ada begitu. Allah melaknat kepada orang yang menyuap dan yang disuap. Artinya suap menyuap itu dilarang oleh agama. Makanya kalau di hukum kita juga ada seperti itu, nampaknya terinspirasi dari sini. Nah, yang menyuap dan yang disuap sama saja, hukumannya sama, gitu. Nah, kalau mungkin awalnya kita, kalau yang disuap kan dia mendapatkan harta betul. Kalau yang menyuap bagaimana? Nah, sedangkan dia menyuapnya itu bukan karena ingin mendapatkan kebatilan atau ingin mendapatkan harta orang lain, tidak. Tapi dia menyuapnya karena dia ingin menuntut haknya. Kalau dia nggak nyuap, haknya nggak bisa terpenuhi. Nah, ini juga dibahas, Pak, dalam fikih, Pak. Nah, studi fikihnya dulu saya pernah ditanya itu tentang masalah ini. Pak Quraisy memberikan penjelasan begini dalam ceramahnya, beliau juga sering diulang itu, orang menyuap itu bisa jadi dia tidak berdosa kalau dia tanpa melakukan itu tidak bisa memperoleh haknya. Kalau yang seperti ini, yang berdosa hanya yang disuap, yang menyuap tidak. Artinya orang minta disuap, gitu kan?
Kalau orang minta disuap, ini dengan orang yang menyuap itu beda hubungannya. Kalau yang menyuap, kalau dia tidak punya hak, ya, maka dia tidak boleh menyuap. Jelas. Karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Misalnya orang mau masuk pegawai negeri, dia nggak masuk secara administratif, dia nggak masuk, ya, ijazahnya nggak bisa ini misalnya, atau dia tesnya nggak lulus, dia secara administratif nggak lulus, lalu supaya dia masuk, dia dengan bayar tadi, menyuap tadi. Nah ini yang nggak boleh, karena dia nggak punya hak. Tapi kalau dia itu sebenarnya dia masuk, tapi dia tidak dimasukkan oleh pihak yang berwenang di situ, dia lebih memilih orang yang sebenarnya nggak masuk tapi ngasih duit sama dia. Si A, dia lulus ujiannya, tapi nggak masuk dia. Kenapa? Tunggu, karena ada orang lain yang kepingin masuk tapi dengan membayar, sehingga haknya dia yang masuk tadi itu hilang, diambil oleh orang yang menyuap tadi itu, yang sebenarnya dia nggak masuk. Nah, yang disuap ini dia lebih mementingkan yang menyuap daripada orang yang mestinya dia masuk tapi nggak nyuap. Nah inilah yang nggak boleh. Ini jadi kita paham ya, kayak gitu ya. Jadi kalau ada orang mau masuk apalah pegawai negeri atau apalah, mau masuk tentara atau polisi atau apa, pokoknya semuanya yang terkait dengan persoalan hak-hak masing-masing yang secara secara pasti, secara hukum legalnya dia itu masuk, tapi dia nggak masuk karena ada orang lain yang menyuap pada dia nggak masuk, lalu dia hilang haknya. Nah ini namanya dia menyuapnya karena terpaksa dizolimi oleh orang lain yang dia ingin menuntut haknya. Nah ini Pak Qurasyid memberikan satu penjelasan, ini orang ini boleh melakukan itu, kan nggak ada jalan lain kecuali itu. Nah dunia kita, dunia di lingkungan kita ini nampaknya ini sudah terjadi di mana-mana. Sangat jarang ya bagi yang punya wewenang untuk menerima itu, mesti pilih yang bayar ya. Yang nggak bayar ya meskipun pinternya setinggi langit nggak masuk. Jangankan masa itu, persoalan olahraga aja begitu ya. Kenapa olahraga kita gak maju-maju? Konon begitu. Dia sebenarnya itu punya bakat bagus ya, tapi dia nggak punya duit. Mau masuk pelatnas nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa bayar. Dan bagaimana kalau masuk pelatnas harus bayar padahal dia punya potensi yang bagus, kecuali yang super banget gitu lah. Bisa, itu 1-2 tapi. Kalau dia bisanya nggak terlalu bisa tapi bisa masuk pelatnas dia. Ya bisa, tapi tidak, sebenarnya bukan orang yang memiliki potensi yang sangat bagus, enggak, biasa. Nah ini salah satu contoh-contoh di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga kita memang kalau ditanya, memang Ustadz bisa membuktikan itu. Ya jangan tanya saya bisa membuktikan itu, tidak. Kita itu yang berjadi masyarakatnya seperti itu. Ya kalau saya memang bukan tugas saya yang ngurusin itu, masa suruh buktiin begitu, gitu. Kan Ustadz begitu. Ustadz nggak usah bicara begitu dong kalau memang tidak ada bukti. Ya kalau bukti mesti pengadilan, tapi kalau istilahnya kita menyebutkan istilah Mahfud tadi, saya akan menyebutnya agregatnya. Agregat, saya nggak menyebut orang, nggak menyebut siapa. Saya agregat. Ya nggak bisa dikalahkan. Karena saya menyebutkan juga seperti itu, umum, sifatnya umum. Kita tahu secara umum orang melakukan hal itu. Nah, karena itulah Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, meskipun secara fikih bahwa memakan harta yang tidak halal tadi itu tidak membatalkan ibadah puasa, tapi nilai ibadah puasa itu tidak akan bisa sampai kepada dia kalau dia makan harta yang haram. Ya termasuk juga ibadah-ibadah yang lain sebenarnya, begitu. Makanya ketika kita mencari nafkah,
Jadilah nafkah itu sesuai dengan yang telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan di dalam Al-Quran seperti itu. Belum pembahasan dalam tafsir ya. Tafsirnya banyak sekali mengenai hal ini. Ya. Cara-cara bagaimana orang itu memperoleh harta yang halal dan yang haram. Nah, Bapak sekalian, karena habisnya ini sudah jam hampir 6:30, mudah-mudahan itu manfaatnya. Insyaallah ketemu di lain waktu. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah alamin, subhanallah bihamdih, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.